Kowe set opo kok gak gelem nyembah Allah? Jadi tenangnya air hari ini, air laut, air sungai, air sumur, tenangnya hari ini itu karena tunduk dan patuh kepada perintah Gusti. Seandainya rasa patuh itu sudah dihilangkan sama Allah, wis saiki sakarepmu karo menungso babahmu ngono. Masya Allah, kita nggak bisa bayangkan. Adab juga datang dari air. Kalau kita belajar dari air, kita melihat air, plek, yang pertama kita ingat Allah. Air adalah ciptaan Allah, satu. Yang kedua, air ini bermanfaat. Kalau air saja bermanfaat, makhluk terbaik seperti kita, mestinya kita harus bermanfaat. Ojo sampai kaya gombal amoh. Belajarlah dari air. Air itu menumbuhkan, bermanfaat untuk orang lain. Belajarlah dari air. Air itu akan terus bergerak untuk kejernihannya. Sekali air itu berhenti, maka dia akan menjadi kotor. Sekali manusia itu nganggur, nggak melakukan apapun, iri, dengki, Allah kabeh. Mulane wong kok duwe penyakit iri dengki, kakean nganggur. Wong kok sempat ngerasani perkara, nganggur. Wong kok ngentekno rokok perkara, nganggur. Sing ngrusak donya wong nganggur-nganggur. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa lahadakum ajmain. Seandainya Allah menghendaki, maka kalian akan mendapatkan semua petunjuk. Umpama Gusti Allah kersa gak ana wong elek, kabeh apik. Seandainya Allah menghendaki semua orang beriman, tidak ada yang kafir. Seandainya Allah menghendaki semua baik, tidak ada yang buruk. Itu kapan? Di surga. Nanti di surga nggak ada orang yang hatinya buruk, nggak ada orang yang perilakunya buruk, semua baik, semua mendapatkan petunjuk. Di mana itu? Di surga. Lah kenapa di dunia ini harus ada orang kafir, ada orang yang zalim, ada orang yang menyakiti kita? Untuk ujian iman kita. Beruntunglah kalian kalau punya tetangga pelit. Karena apa? Tetangga pelit itu menjadi fasilitas ibadah kita untuk kita memberi kepadanya. Beruntunglah kalian duwe konco temperamental. Karena apa? Dengan kita berteman orang ini, kita lebih banyak bersabar, dapat pahala sabar dari dia. Syukur sampean duwe tangga senengane nyelatu. Agar apa? Allah berarti memberi fasilitas kita untuk setiap hari mendapatkan pahala, mendapatkan fadilah dari ngempet balik nyelatu. Jadi Allah menciptakan keburukan di sekeliling kita itu menjadi ladang pahala kita. Kowe duwe dulur medhit, aja gedhingi wong dulur medhit kok mbok gedhingi. Dulur medhit itu kei terus. Kamu jangan pernah ingin diberi. Karena apa? Allah menciptakan dulur pelit untuk fasilitas ibadah kita selalu memberi kepadanya. Dulurmu ki omongane atos gak apa-apa, rungokno sabar, ganjaran tok. Roh raine alhamdulillah pahala lagi. Kerpetuk tangga tukang nyatu alhamdulillah pahala lagi ngono. Jadi raditu billahi robba wa bil islami dina. Tidak ada masalah di dunia ini. Onone masalah perkara kue nganggep masalah itu. Jadi kue sumpek mikir bojomu, bojoku gak nurut, dikai blonjo pira-pira entek. Lah bonjone bojomu pira? 2,5 juta. Ya mesti entek. Wong 2,5 juta kok. Lah pinten Pak Yai? Jajal tambah 5 juta. Mergawemu sing mempeng. Paham maksudnya ya? Marai sing mbok salahno wong liya. Curhat tak rungokno, aku getun ngrungokno terae. Umpama aku gak sadar nek kuwi pahala tak tinggal ngaleh karo Pak Eko. Pak Yai, pripun kula ngeten iki? Lah pripun? Kula gadah bojo niku Pak Yai, masyaallah. Nggih salat Pak Yai alhamdulillah sregep, duha nggih sregep. Tapi kula paringi pinten-pinten niku telas. Ngoten niku tasih nyuwun. Mas, gak mbok tambahi le, Mas. Wong wis dikai piring kok ngoten. Tak rungokno kaya-kaya bener ngono. Lah mbok kei pira blonjo bojomu? 1,2 juta. Kowe golek bojo sak alam donya iki nek sak wulan mbok kei 1,2 juta ya mesti kurang. Kowe ora direpotno njaluk pegat wis apik kok aku ngono. Sing syukur aku. Lah, apa yang harus saya lakukan? Mergawe sing mempeng,
saulan minimal 3 juta ngono. Oh, berarti kula sing itu iya kok. 1,2 juta bojone kon nrimo piye? Wes. Jadi seandainya Allah berkehendak, maka seluruh dunia ini mendapatkan hidayah. Iman kabeh. Tapi kenapa harus ada orang kafir? Untuk ujian kita. Kenapa harus ada orang buruk di sekeliling kita? Yo kanggo nguji awake. So nek kepingin duwe tangga sing apik kabeh, solihah kabeh di surga, sabar gak suwe, dilungkas. Nek mati sampean petuk wong sing apik-apik, wis gak ono sing elek. Sabar. Dadi jenengan nek dieleki wong, sabar. Dilungkas. Kok duwe tangga elek, sabar. Dilungkas. Sampai dilungkas. Paham nggih maksudnya nggih? Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli tsamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Allah adalah zat yang menurunkan air hujan dari langit yang bermanfaat untuk kalian. Yang dari air itu kalian minum, dari air itu tumbuh-tumbuhan menjadi hidup, yang dari tumbuh-tumbuhan itu kalian bisa memberi makan hewan ternak kalian. Yumbitu lakum bihi zar'a, dari air itu manfaat untuk kalian untuk mengaliri tanaman, makanan-makanan pokok, cara ning kene yo pari, jagung, buah zaitun dan buah zaitun, wan nakhil, anggur, kurma dan semua buah-buahan, semua pohon-pohonan. Inna fi dzalika laayatal liqaumin yatafakkarun. Sungguh di dalam apa yang diterangkan Allah itu ada bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertafakur. Kowe kok ora gelem nyembah Allah, Gusti Allah iku wis nggawe banyu sing manfaat kanggo sampean. Jadi banyak sekali hikmah, diantaranya di 200 ayat, 200 lebih ayat dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang air. Bukti bahwa air ini salah satu ciptaan Allah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya nopo? Gunane air apa? Minum. Sing manfaat kanggo terus. Air itu sebagai sarana ibadah. Kita sholat, sebelum sholat kita diwajibkan apa? Wudu butuh apa? Air, ngono lho kok utek kok. Minum ya. Lah. Sing diangen-angen sing manfaat kanggo awake. Niku syariat ora tau dipikir. Allah menciptakan air sebagai sarana ibadah untuk kita, sebagai sarana ibadah. Dalam ayat idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kowe nek arep salat, basuhna wajahmu, dua tanganmu, kakimu. Berarti Allah menciptakan air satu sebagai bentuk sarana ibadah. Kemudian air ini sebagai penopang kehidupan. Tadi sudah lengkap sekali Allah menjelaskan dalam firman-Nya, dari air kita bisa minum, dari air tumbuh-tumbuhan menjadi hidup, padi, jagung menjadi hidup, dari air kita mengaliri, kita memberi makan ternak dan sebagainya dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa air sebagai penopang kehidupan. Dari air ini terjadi sistem yang luar biasa. Kalau aku gak iso apal IPA, ono sing ahli IPA. Asal muasal mendung berasal dari apa? Uap air menggumpal di awan, menjadi awan, kemudian menjadi gumpalan hitam, kemudian mencair menjadi air hujan, sistem hidrologi. Kemudian apalagi? Itu sudah cukup. Kalau awak gak nyembah Allah, izin wisan. Kowe set opo kok gak gelem nyembah Allah? Allah kemarin menciptakan, istilahnya berfirman tentang penciptaan matahari, penciptaan bumi,
Yang sudah diterangkan kan bumi. Bumi selalu berputar, tidak pernah berhenti. Umpama bumi mogok piye? Sedangkan bumi tidak pernah mogok untuk selalu taat kepada Allah. Lah kowe sing nggone bumi kok salat kok mogok. Sedekah mogok. Nglakoni apik mogok. Umpama kelakuane bumi kaya kowe tuntas wisannya. Lho bumi kok mogok bumine. Bumi selalu tunduk dan patuh kepada Allah, selalu berjalan pada ritme rotasinya. Bumi mogok barang. Air diciptakan oleh Allah sebagai alat untuk transportasi. Pernah angen-angen, ono ne perahu, ono sing tau neng Merak, ono sing tau neng Perak. Kita berada di perahu. Seandainya tidak ada air, nggak berjalan. Kenapa Kanjeng Sunan rata-rata berada di pesisir laut? Ya karena alat transportasi satu-satunya saat itu. Kemudian kenapa para wali itu selalu melewati Bengawan Solo, mulai Padangan, mulai di pinggir Kabalan ini, Sarangan, mulai Burno, sampai pesisir Pringgoboyo, sampai kenapa para wali itu berada di aliran sungai Bengawan Solo? Ya karena alat transportasi. Gue ora tau angen-angen. Terus apa nih? Iya pertanian. Apa maneh? Bahkan kalau PDAM, semoga sing menguntungkan itu, sing diling-iling manfaat DEU disebut, sing manfaat wong liya ora disebut ya. Di surga nanti Allah juga sering berfirman dalam beberapa ayat Al-Qur'an, jannatin tajri min tahtihal. Berarti di surga masih ada air. Kok bahas air? Di surga nanti masih ada air sebagai penopang kita. Karena memang air itu Masya Allah dahsyat. Pikiranmu sumpek, krungu gramu kricik. Mari sumpek. Kowe kok stres budreken, ndang lep banyu, hilang sumpekmu. Nggih ta? Tahu budreken deh. Pengalaman. Nggih. Dan yang tidak pernah kita sangka, azabnya Allah juga banyak dari air. Contohnya seperti ojo muni tsunami cah, iku yo nek azab. Iya, yang terjadi kepada Fir'aun itu azabnya juga lewat air. Kemudian ada kaum Nuh, banjir bandangnya Nabi Nuh, air. Ternyata air laut yang begitu tenang sampai hari ini, air sungai yang tenang sampai hari ini, itu karena memang ketenangannya itu hanya tunduk dan patuh pada Allah. Seandainya air sudah diberi mandat oleh Allah, weh air, hari ini mandat patuhmu tak cabut sakarmu, apa yang dilakukan air? Saiki ku duwe totonan sunatullah banyu kon dhuwur para emeng ngisor. Ini nanti kalau Allah sudah berkehendak, kamu sudah tidak ada lagi perintah untuk patuh. Sakarepmu terhadap makhlukku, banyu ku iso munggah loh. Jalan-jalan ngamplengi meripatmu, wah, hancur yakin. Jadi tenangnya air hari ini, air laut, air sungai, air sumur, tenangnya hari ini itu karena tunduk dan patuh kepada perintah Gusti. Seandainya rasa patuh itu sudah dihilangkan sama Allah, wis saiki sakarepmu karo menungso bah-bahmu ngono. Masya Allah, kita nggak bisa bayangkan azab juga datang dari air. Bahkan pahala terbesar itu dari air. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibnu Ubadah. Sa'ad ibnu Ubadah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia. Dan aku belum begitu banyak memberi ya Rasulullah. Apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Carilah sumber air. Kemudian wakafkanlah sumbermu untuk ibumu. Maka pahalamu itu akan terus mengalir dan akan menyalip orang-orang yang banyak memberi kepada ibunya. Makanya cari mana pondok pesantren yang butuh sumber, mana masjid yang butuh sumber, cari, kasih ini untuk ibuku, ini untuk bapakku.
Itu yang dilakukan oleh Sa'ad ibnu Ubadah ketika ibunya meninggal dan dia merasa saya menjadi anak belum banyak memberi terhadap ibu. Kata Rasulullah, carilah sumber air, sedekahkan, wakafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar dari air. Air itu apa? Air itu menumbuhkan. Menumbuhkan itu memberi kebermanfaatan. Kalau kita belajar dari air, kita melihat air, yang pertama kita ingat Allah. Air adalah ciptaan Allah, satu. Yang kedua, air ini bermanfaat. Kalau air saja bermanfaat, makhluk terbaik seperti kita, mestinya kita harus bermanfaat. Ojo sampai kaya gombal amoh. Wong kok klimprak-klimpruk raneng manfaat. Jangan sampai kita kalah sama air yang menumbuhkan yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, air itu terus bergerak. Sekali air itu berhenti, maka air akan menjadi kotor. Manusia ketika dia tidak pernah melakukan apapun, hatinya akan kotor. Hatinya akan busuk, buruk. Nah, apa? Kita sebagai manusia nek kepingin ngapi ati, njerneno ati siji, terus bergerak, ambil setan-setan kebaikan. Jadi agen perubahan dimanapun. Ojo sampai jadi wong nganggur. Sing duwe ilmu ngulang. Sing gak duwe ilmu dadi wong sugih, nyumbang sing ngulang. Orang duwe ilmu, ora sugih, dadi wong sing berpengaruh, ngajak-ngajak wong ngaji. Iki wong 100. Wong siji ngejak wong loro. Soalnya apa aku gak duwe ilmu, aku yo ora sugih, apa nyumbang apa, ora duwe ilmu ya wis ngejak wong ngaji wae. Agen perubahan. Kok kowe ra dindel wong? Aduh, ya aku kok ra dindel wong. Ya wis, rabi duwe anak sing akeh, jak ngaji kabeh. Kok cocok-cocok piye? Yo bojomu jak maksude kok. Kuwi jenenge tambah bojo ora tambah anak. Aku ki ngejak nambah anak, jak dadi wong apik kabeh. Engko anakmu salah sijine ana sing alim, salah sijine ana sing sugih, salah sijine ana sing berpengaruh, salah sijine ana sing duwe anak akeh nek. Atau yang paling gampang sing iki. Duwe anak akeh. Belajarlah dari air. Air itu menumbuhkan, bermanfaat untuk orang lain. Belajarlah dari air. Air itu akan terus bergerak untuk kejernihannya. Sekali air itu berhenti, maka dia akan menjadi kotor. Sekali manusia itu nganggur, nggak melakukan apapun, iri dengki Allah kabeh. Mulane wong kok duwe penyakit iri dengki, kakean nganggur. Wong kok sempat ngerasani perkara nganggur. Wong kok ngentekno rokok perkara nganggur. Sing ngrusak donya wong nganggur-nganggur. Sing bahas presiden sampai umur lambene wong nganggur. Sing ngetik neng Facebook komentar sakmono kae ning media Bojonegoro wong nganggur. Sing sibuk-sibuk iku ya ora kober ya. Ora kober. Roh ceritane ngene wong nganggur. Belajarlah dari air. Air tidak pernah berhenti. Kemudian air itu tak bisa dipecah. Air itu enggak bisa dihancurkan. Air itu siapa yang bisa menghancurkan air? Nabi Musa itu membelah. Airnya tetap menghindar. Air tidak bisa dihancurkan. Air bisa dihancurkan ketika menjadi padat. Keras. Manusia ketika hatinya lembut, manusia ketika hatinya welas asih, dia tidak akan pernah terkalahkan. Orang yang mudah patah, orang yang mudah mokel, orang yang mudah tersakiti, orang yang mudah susah, itu karena apa? Keras. Sehingga mudah dipatahkan, mudah dihancurkan karena keras. Maka kalau tidak ingin dikalahkan siapapun, berhatilah yang lembut, punya kasih sayang. Seperti air, dalam kelembutan air itu tidak ada yang bisa memecahkan. Air bisa dikepruk, dipecah bila dia keras, memadat. Yang terakhir, air itu berpasrah diri kepada Allah, bertawakal. Dia akan mengaliri mana yang dikehendakinya ning di sesuai totonane Gusti Allah. Air gak ono kok ngisor mendhuwur iku gak ono. Dia itu berpasrah. Kok ya roh air mancur. Iku gawenanmu iku. Jadi air mancur itu air nakal Mas.
Air yang tidak berpasrah diri, air mancur. Selanjutnya tentang korban dan lain sebagainya, ada sedikit pengumuman dari Pak Eko. Munggah Pak. Konti setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, Pak Yai Toha Abrori ingkang kawula muliaken, kawula takzimaken, sahabat-sahabat, Bapak Ibu jamaah ngaji hati ingkang berbahagia. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama tentang kita lanjutkan program Giswa ya, gerakan infak beasiswa untuk santri Pondok Pesantren Salaf Khazinatul Abror, yang saat ini penanggung jawabnya Pak Toto sama Mas Wahyu. Ini alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan ini. Meskipun untuk target awalnya itu masih jauh dari harapan kita untuk terpenuhinya beasiswa. Untuk masuk tahun ini santri di Pondok Pesantren Salaf Khazinatul Abror ini kan semakin banyak alhamdulillah, meskipun sudah dibatasi, yang daftar juga masih ada terus, dan ini sudah sampai yang tahun depan itu sudah ada yang inden. Untuk tahun ini kurang lebih santrinya ada sekitar 300 santri, dan ada 10% yang membutuhkan beasiswa untuk kebutuhan pendidikan dan biaya hidupnya. Jadi untuk makan, untuk pendidikan dan lain sebagainya itu ada 34 santri tepatnya yang membutuhkan beasiswa yang itu harus kita penuhi. Nah, saat ini dari Pak Toto sama Mas Wahyu kemarin yang kita berikan tanggung jawab amanah untuk merekrut teman-teman untuk donatur, untuk infak beasiswa itu total baru sekitar 20 orang yang berinfak untuk beasiswa santri. 20 orang ini nominalnya juga berbeda-beda. Kemarin kita buka per slotnya itu mulai 50.000. Nah, hampir 50% lebih itu 50.000 nominalnya. Meskipun juga ada yang 100.000, 200.000 dan lain sebagainya. Yang total nominalnya itu baru bisa mengcover 4 santri per bulannya. 4 santri ya. Kalau diuangkan ya sekitar 2 jutaan ya. Kalau di 3 jutaan, 2 sampai 3 juta. Itu untuk 3 bulan ini. Jadi sekitar Februari, Maret, April itu ya. Ini mulai bulan Mei ini masih kita upayakan untuk bisa meningkat. Nah, ini mohon barangkali jamaah ngaji hati ataupun sahabat-sahabat yang lain, baik yang menyaksikan secara online ya di Facebook maupun YouTube Santri Senior, ini kita membuka peluang infak untuk beasiswa santri Pondok Pesantren Khazinatul Abror. Jadi yang kita butuhkan masih banyak, 34 baru tercover 4. Lah selama ini sisanya yang nanggung siapa? Ya kita masih untungnya ya ada Pak Yai kan gitu kan ya. Jadi sementara ya di cover dalam, tapi ya ini semoga nanti ke depan kita juga ikut berperan aktif. Jangan kok pahalanya diambil Pak Yai semuanya ya. Wis sing ulang ngaji ya Pak Yai, kene ya ngajine diulang Pak Yai, sing infak mosok ya Pak Yai sisan kan gitu kan ya. Ya kita ikut berperan. Meskipun per bulan kita cuman bisa infak 50.000 atau 100.000 tidak masalah. Sedikit yang kita mampu ya segera, daripada kita nunggu nanti saya kalau sudah punya uang infak 1 juta, infak 10 juta. Nah, kalau nunggu punya ya nggak punya kan gitu kan ya. Punyanya 50.000 kita infakkan 50.000. Nah, ini nanti jamaah ngaji hati, sahabat-sahabat yang lain yang juga menyaksikan secara online bisa menghubungi Pak Toto ataupun Mas Wahyu. Nanti flyernya di share di grup juga di Facebook ya. Itu yang pertama, kita masih membutuhkan sekitar 30 santri yang harus kita berikan beasiswa ya. Biar pahalanya mengalir terus kayak air. Informasi selanjutnya ya,
terkait badal haji ya. Badal haji, alhamdulillah kita kemarin dapat kuota untuk badal haji dari santri-santri yang ada jaringannya dengan pondok pesantren kita yang sekarang bermukim di Mekah. Jadi kita masih ada slot untuk badal haji itu 21 orang untuk badal haji. Berapa biayanya? Untuk dari kita biayanya 10 juta per orang untuk yang badal haji. Dan misalkan ya ini nanti kok kita bisa memenuhi misalkan 10 orang mendapatkan 10 orang yang badal haji lewat jamaah ngaji ini. Misalnya jenengan piyambak untuk orang tuanya, untuk mbahnya nanti tidak apa-apa, atau teman juga nggak apa-apa yang daftarnya lewat jamaah ngaji hati, nanti bisa langsung menghubungi saya. Itu kalau nanti kita ada 10 orang, insya Allah akan kita kasih voucher gratis untuk salah satu jamaah ngaji hati. Semuanya dikasih voucher, tapi nanti diundi satu. Untuk umroh ya, untuk kita berangkatkan umroh gratis, tapi sangu dewe ya. Jadi misalkan nanti ada yang daftar badal haji melalui jamaah ngaji hati, ini baik yang online juga enggak apa-apa ya. Nanti yang daftar langsung ke saya. Kalau ada minimal 10 orang yang mendaftar untuk badal haji, itu kita bisa ngasih voucher gratis untuk 1 orang jamaah. Nanti diundi entah siapa kita enggak tahu, nanti semoga bisa terpenuhi itu, ada jamaah ngaji hati yang bisa berangkat diumrohkan gratis, tapi sangu dewe kan gitu kan ya. Itu sementara informasi untuk kurban ya. Nanti yang kurban kita setiap tahun itu ada kurban berkah yang nominalnya memang tidak seperti harga kambing pada umumnya. Seperti yang diceritakan Pak tadi, kambingnya memang tidak kambing yang besar, terus sungune belantong, terus dituntun itu pewantas gitu, enggak ya. Tapi kita upayakan itu memang sudah benar-benar sah untuk kurban gitu. Sudah memenuhi kriteria syarat sah untuk berkurban. Harganya untuk tahun ini 1.350.000. Untuk tahun kemarin kita 80 ekor kambing, tahun sebelumnya malah 120 ekor kambing yang nanti kita distribusikannya itu ke daerah-daerah pinggiran atau pelosok di Bojonegoro ya, daerah Mayang, Bubulan, Sekar, yang sekiranya di sana itu orangnya masih belum mampu untuk kurban, belum mampu loh ya. Kan ada yang ketoke desone suge-suge tapi gak kurban, berarti tidak masuk kriteria, berarti uangnya medit gitu kan ya. Yang desanya kurang mampu, karena kalau kambing nilainya 1.350.000 saman beli terus saman kurban sendiri di masjid ya gak pantas ya, dituntun kan elek gitu ya, ndase cilik kan gitu. Nah ini memfasilitasi jamaah yang mungkin budget uangnya terbatas tapi pengen kurban. Nah, syaratnya bisa ikut kurban di pondok di jamaah ngaji hati. Di jamaah ngaji hati nanti biayanya 1.350.000, nanti disembelih bersama-sama di sini. Jadi jenengan menyaksikan sendiri juga tidak masalah, nyembelih sendiri juga tidak masalah. Itu kambingnya, cuma nanti kita kita kemasi, dikreseki gitu, sudah dikemasi berapa kiloan itu langsung kita bawa ke daerah-daerah di pinggiran Bojonegoro sana, di pelosok. Juga di yang kemarin tahun berapa itu ya, 2 tahun yang lalu yang Mas Taib yang kita ajak kirim ceramah ke sana itu ya, penampilannya masuk ya sorbanan gitu kan. Gitu. Untuk yang sapi ini juga bisa ya, sapi nanti menghubungi Pak Dunawi ya, Pak Dunawi yang kawis sini ya. Nanti yang sapi nominalnya 3 juta normal ya, yang sapi ya, karena ndelek sapi sing ndase cilik angel ini.
Yang kambing bisa itu tadi menghubungi, bisa langsung saya atau nanti kita share flyernya yang untuk kurban. Kalau kurban masih ada waktu sekitar kurang lebih hampir 2 bulan lagi ya. Jadi nek pengen bisa nabung dari sekarang. Itu mungkin beberapa informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga yang pertama tadi Giswa, gerakan infak beasiswa untuk santri, bisa ada peningkatan ya dari yang 3 bulan yang lalu, dari cuma 4 santri, harapannya kita sebenarnya targetnya itu kemarin kebutuhannya itu ada 16 santri ya, 16 santri, karena 34 dikurangi 16 masih berapa itu masih bisa ditanggung Pak Yai gitu ya. Yang 16 ini itu jatahnya kita harusnya. Cuman kita masih 4. Kurang 12 santri lagi yang harusnya bisa kita cover. Terus yang kedua badal haji 10 juta yang nanti kalau misalkan ada 10 orang yang daftar, kita undi 1 orang jamaah ngaji untuk diberangkatkan umroh gratis dari Ngaji Hati. Terus yang ketiga kurban berkah 1.350.000 untuk 1 ekor kambing. Nanti biasanya H+1 atau H+2 hari tasrek ya. Nanti disembeli bersama-sama di sini, langsung kita salurkan bersama-sama. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.